Berikutnya kita akan minta kepada Bang Alfi Wijaya sebagai seseorang yang pernah memulai karirnya jadi seorang konsultan gitu. Sudah berapa puluh bank syariah yang dibantu oleh Bang Alfi ini kemudian membuka bank syariah, dan tentu sangat punya pengalaman yang cukup gitu, dan sekarang menjadi dirut di salah satu BPRS pun, tetapi saya kira itu juga BPRS rasa bank umum saat. Silakan Bang Alfi untuk langsung aja di-share materinya 20 menit ya Bang ya. Kalau bisa sih kurang dari itu. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas, bisa di itu full. Oke. Ya. Baik. Suaranya agak kencang lagi Bang. Ya, siap. Mas Sidik Haryono. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ada kesempatan pagi yang cerah ini saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya yang sebangsa setanah air dari Bang Alfi. Oke. Ya. Suaranya kurang kencang. Gimana, Dik? Ya, suaranya kurang kencang. Ya. Oke, sudah dengeran? Oke. Salam hormat untuk Bang Iki Asin, sudah lama nggak berjumpa, Bang Iki. Salam hormat juga untuk Pak Kindi, ini Bang Iki, ini Kindi udah cocok nih, jadi Direktur Business Strategy and Transformation dari Bank Hasil Merger Syariah ini. Luar biasa sekali tadi analisanya, gitu ya. Dan rasanya nanti tinggal dibisikin ke Pak Wapres gitu ya, tentang Kindi Miftah ini. Udah 12 tahun lebih berkecimpung di dunia syariah, salah satu alumni terbaik FOSE gitu ya. Jadi nanti menjadi direktur milenial di Bank Hasil Merger Syariah. Amin. Baik, teman-teman semuanya, hari ini saya akan mencoba melanjutkan diskusi. Kalau tadi 25 menit dan kalau bisa kurang, insya Allah kurang Pak Sidik. Materi saya cuma 1 slide untuk menjawab pertanyaan dari Posdik. Merger bank syariah akankah terjadi dan apa dampaknya? Ini ya ditulisnya pengamat perbankan syariah ya. Ya nggak apa-apa lah, saya mengamati dari jauh, dari Ciledug sana gitu ya. Dan sekaligus penasehat KFOC. Baik teman-teman semuanya, tadi yang disampaikan Kindi tepat sekali. Kalau kita melihat pergerakan salah satu bank syariah yang sudah go public di bursa saham khusus BRI Syariah, tadi Kindi menyampaikan 200 menjadi 500-an, lebih tepatnya Kindi tanggal 4 Juli itu posisinya 311 harga saham BRI Syariah. Kemudian closing Jumat kemarin itu 474. Jadi memang lompatannya luar biasa sekitar sepekan terakhir, gitu ya. Jadi itu salah satu persepsi publik mengenai merger bank syariah. Jikalau BSM juga sudah masuk melantai di bursa, saya yakin juga akan mengalami hal yang sama. Nah ini membuat satu bertemunya frekuensi gitu barangkali ya, antara harapan pemegang saham dengan harapan publik. Tidak bisa dipungkiri di lapangan, di media kita pantau juga ada beberapa yang semacam quote-unquote memberikan catatan terhadap proses merger ini. Nah, saya akan mencoba fokus kepada pertanyaan yang ada di materi ini. Akankah terjadi dan apa dampaknya? Nah, kurang lebih gitu. Pertanyaan akankah terjadi ini perlu ditajamkan. Karena kalau tidak ada time frame-nya, maka ini menjadi nggak jelas. Akan terjadi kapan? Setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun, 100 tahun lagi. Nah ini jawabannya pasti 100% akan terjadi. Tinggal waktunya kapan. Sehingga pertanyaan di dalam materi ini saya tajamkan, akankah terjadi Februari 2021? Nah, itu baru cespleng. Karena informasi yang kita dapatkan tanggal 4 Juli yang lalu, Menteri BUMN menyampaikan bahwa merger Bank Syariah BUMN akan terjadi Februari tahun depan. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, akankah terjadi?
saya melihat sebagai pengamat perbankan syariah, mengamati dari jauh ya, dengan kalau bahasa Jawanya dengan keker gitu ya, dengan teropong gitu ya. Itu lebih dari 50% akan terjadi di Februari 2021. Mengapa? Nah, mengapa ini sangat tergantung 3 hal. Pertama adalah soliditas dari pemegang saham. Soliditas pemegang saham ini sangat penting dalam proses corporate action, termasuk merger seperti ini. Nah, saya melakukan research di media, kita melihat bahwa pemegang saham dalam hal ini, pemegang saham pengendali Kementerian BUMN, karena dia memiliki Bank Mandiri BRI yang merupakan pemegang saham dari BRI Syariah dan Mandiri Serta BNI Syariah, itu kita lihat sudah solid. Tetapi saya memberikan catatan terhadap kesolidan pemerintah ini. Kesolidan pemerintah ini sangat didrive oleh 2 variabel utama di pemerintah, yaitu Kementerian BUMN dan Wakil Presiden. Apabila tidak ada perubahan komposisi di antara beliau berdua, maka yang tadi 60%, di atas 50% akan mendekati 100%. Jadi mungkin naik menjadi 80-90% merger ini yang terjadi. Sehingga itu akan terwujud. Tapi jika ada dinamika di pemerintahan sehingga ada reshuffle kabinet dan seterusnya, kemungkinan Februari mungkin menjadi akan mundur. Itu variabel pertama. Variabel kedua adalah terkait dengan kondisi lingkungan strategis. Asumsi bahwa Februari 2021 akan ada merger bank syariah, menurut hemat saya dilandasi suatu asumsi bahwa bulan Juli, Agustus ini new normal sudah mulai berjalan dan September kurvanya benar-benar sudah menurun di seluruh Indonesia. Kalau ada second wave, kalau ada virus baru dan seterusnya, kendati pemegang saham itu solid, saya pikir corporate action akan menjadi kurang efektif kalau kemudian misalnya naudzubillah ada pandemi lagi atau ada second wave di semester 2020 bahkan di awal tahun 2021. Sehingga variabel kedua ini menjadi penting juga, faktor eksternal. Nah, yang ketiga, apakah akan terjadi di Februari 2021? Menurut saya faktor 1 dan 2 juga dipengaruhi faktor ketiga, yaitu dukungan stakeholders dan lembaga atau otoritas terkait. Jadi, kendati pemerintah siap, kendati COVID kemudian sudah menurun, bahkan sirna, tapi kemudian dukungan stakeholders dan otoritas terkait, maka bulan Februari 2021 belum tentu akan terjadi. Apa yang dimaksud stakeholders dan otoritas terkait? Ini terus terang saja terkait dengan inisiatif lembaga yang akan dibubarkan, yang 2 nama dan 3 nama, kurang lebih gitu. Kalau kemudian terjadi pengambilan keputusan yang sudah dibicarakan di publik, yang kemudian perlu konsiderasi dengan 2 nama dan 3 nama itu, mohon maaf, 2 huruf dan 3 huruf itu, bisa jadi proses ini tidak on time di Februari 2021. Nah, itu. Jadi saya cukup 1 slide ini saja, Pak Sodik. Jadi, akankah terjadi di Februari 2021? Rencana ini akan terwujud apabila 1, ada soliditas yang kontinu dari pemegang saham. Yang kedua, situasi lingkungan strategis khususnya dampak pandemi COVID-19 sudah terkendali. Dan yang 3, dukungan dari stakeholders khususnya lembaga dan otoritas terkait. Ya. Jadi bab pertama selesai ya Pak Sodik. Ya. Bab kedua, apa dampaknya? Dampak saya membagi menjadi 5 dampak. Yang pertama, dengan asumsi bahwa Februari 2021 Bank Umum Syariah yang insya Allah Chief Strategi YIB akan menjadi direktur milenial di Bank Syariah itu ya, insya Allah, amin amin. Itu akan membuat 5 dampak. Pertama adalah ada akselerasi perkembangan perbankan syariah yang terdorong lebih cepat
dalam jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau tadi Pak Kindi memproyeksi dalam 1-2 tahun atau bahkan 3 tahun tumbuh 14%, itu benar. Bahkan prediksi saya bisa jadi kurang dari itu. Jangka pendek ini masih waktunya konsolidasi awal, sehingga pertumbuhan pasti tidak terlalu tinggi. Kalau toh double digitnya dekat-dekat 10% lah pertumbuhan. Jangka menengah dan jangka panjang luar biasa ini Bang Asep. Jangka menengah itu di atas 5 tahun, jangka panjang di atas 10 tahun. Misalnya kita time frame itu. Jadi dampaknya akan mengakselerasi. Adanya merger dalam jangka pendek tidak akan menambah pangsa pasar, karena yang di merger itu kalau asumsinya adalah existing bank syariah. Tetapi kalau kita menggunakan skenario lain, skenario ini banyak sebenarnya. Skenario pertama yang besaran itu adalah tumbuh organik tiap-tiap bank syariah. Skenario kedua adalah holdingisasi, sebagaimana BUMN yang lain. Tapi berdasarkan informasi 4 Juli, maka yang dipilih adalah merger. Itu kajiannya sudah panjang itu, dari 2013 itu kajiannya. Dari akhir pemerintahan SBY itu sampai sekarang. Jadi pemilihan merger ini juga macam-macam. Hanya merger ansih, existing BUS dan UUS BUMN. Tadi dibuat Kindi ada 2 skenario, bisa PT. Sebenarnya skenario 2 itu bisa 2A, 2B Kin. 2A itu hanya BTN UUS-nya yang gabung, 2B BTN keseluruhan itu melebur ke dalam bank hasil merger BRI Syariah, BNI Syariah, BSM gitu ya. Nah, kalau kemudian hanya meleburkan existing BUS, maka tidak ada penambahan pangsa pasar secara matematis. Tapi kalau kemudian ada proses meleburkan entitas salah satu BUMN, dan ini sudah menjadi sebuah pembicaraan hangat juga, dan barangkali perlu kita aminkan gitu ya, maka akan ada lompatan pangsa pasar. Apalagi kalau ada salah satu bank swasta yang sekaligus kemudian dibeli dan dileburkan oleh pemerintah, itu dahsyat lagi itu. Jadi kalau skenario-nya sesuai dengan informasi di publik hanya 3 bank, PSM, BRI, dan BNI Syariah, maka tidak menambah pangsa pasar, termasuk kalau UUS BTN. Tapi kalau sekalian bank BUMN dikonversi jadi syariah, luar biasa. Apalagi kalau skenario-nya 3C ya, 3A itu hanya 3 bank plus UUS, 3B itu plus BTN. Kalau 3C, kemudian ada salah satu bank lain, existing syariah maupun konven yang kemudian dianggap memiliki prospek yang baik di akuisisi, maka lompatannya luar biasa. Ini tidak perlu jangka menengah dan jangka panjang, jangka pendek juga langsung besar. Kedua, dampaknya adalah menurut saya penajaman segmentasi pasar dan pengembangan produk dan layanan, termasuk untuk proyek skala besar. Nah, karena yang dimaui dari merger ini sebenarnya adalah agar bisa memberi kemaslahatan dalam yang lebih besar melalui proyek-proyek skala besar, infrastruktur, apalagi nanti COVID mereda mau pindah ibu kota lagi ya barangkali Bank Syariah ikut bisa partisipasi gitu ya. Kemudian yang kedua, yang tagline-nya adalah menurut saya industri halal. Ini menjadi favorit yang kemudian perlu skala bisnis yang luar biasa, yang luas, yang bisa dilayani oleh bank hasil merger. Yang ketiga UMKM. UMKM ini ya tetap menjadi backbone di Indonesia. Kalau ada salah satu tokoh kemudian mengkhawatirkan bahwa merger ini tidak merawat UMKM, saya pikir ini hanya masalah strategi. Walaupun dia modalnya besar, bisa melayani skala besar, tadi Kindi sudah sampaikan mapping produknya, saya yakin UMKM tidak akan ditinggalkan. Kemudian consumer juga itu saya yakin, BNI tadi sudah sangat unggul. BNI itu kelihatan banget dia memfokuskan pada fixed income, BSM memfokuskan pada UMKM, SME ke atas, sedangkan BRI itu akan diminta mengejar SME dan mikro. Kurang lebih gitu deh skenario-nya. Kemudian kalau yang funding tinggal kombinasi kanan kiri lah sama digital sama ID-nya, gitu ya. Dan dengan bank yang besar ini saya yakin akan keluar genuine produk baru, produk khas syariah, sehingga tidak hanya berbeda dengan konven tapi betul-betul khas syariah. Kalau mau di-enlarge menjadi investment banking, saya yakin juga bisa. Yang ketiga, dampaknya adalah perluasan jangkauan jaringan kantor. Tadi premisnya Kindi adalah tidak akan menutup kantor.
Ya paling tinggal dipoles kanan kiri dah, kurang lebih gitu. Dan nah ini yang penting, layanan digital akan lebih handal serta menjangkau pasar yang luas. Nah ini dampak yang ketiga. Dampak yang keempat, nah ini yang penting. Teman-teman semuanya, bank, perbankan, termasuk bank syariah itu ada vicious circle, ada lingkaran setan. Lingkaran setan itu karena dananya dana mahal, dia yang lemparnya nggak bisa yang kualitasnya bagus, labanya nggak terlalu gede, karena laba nggak gede, kemudian milih direksinya, dan karyawannya bukan talent-talent terbaik. Nah, kurang lebih gitu dah. Muter aja itu. Nah, kalau kemudian bank merger ini dengan komposisi kasa yang disampaikan oleh Kindi tadi, kemudian dengan jaringan yang luas, maka akan bisa mendorong orang-orang dengan talent-talent terbaik dari level direksi sampai dengan level yang paling bawah itu akan masuk ke industri ini, akan masuk ke perusahaan ini. Apalagi sekarang zaman milenial. Jadi saya yakin Bank Syariah ini memiliki nilai positif karena akan bisa meng-hire talent-talent terbaik. Ibarat kata, kalau di luar sana kadang-kala orang bilang yang masuk syariah itu kalau nggak pejuang syariah gitu, ya second tier atau third tier lah. Nah, nanti first levelnya itu alumni terbaik sekolahnya Kindi itu UI itu akan masuk itu ke Bank Syariah itu. Bukan hanya yang di kajian ekonomi Islam, semua masuk bisa itu. Jadi itu dampak berikutnya. Nah, yang terakhir ini yang perlu jadi catatan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, ini yang akan berdampak adalah adanya adaptasi transformasi kelembagaan. Nah, ini diperlukan change management yang kokoh dan memiliki visi kuat dan terarah. Jadi dalam jangka pendek pasti yang namanya perubahan itu perlu freezing, perlu di-freezing gitu ya. Pasti akan menimbulkan gejolak. Gaji lu berapa, dulu berapa, ini mau di ini, ada isu ini, ada isu ini. Yang tidak muncul di Kindi tadi adalah pengelolaan terhadap culture. Pengelolaan terhadap ini ya, tadi produk udah oke, itu udah oke. Padahal masalah culture, masalah segala macam itu menjadi satu kunci penting untuk melakukan transformasi organisasi termasuk merger. Jadi rekan-rekan semuanya, Mas Kindi kemarin Mas Kindi ngasih banyak pointer gitu ya. Ya saya cukuplah satu slide ini saja untuk menjawab pertanyaan akankah terjadi dan apa dampaknya. Ya sebagai supaya nggak malu ya saya tambahin sedikit analisa lah. Analisa saya ini kan desk research karena saya pengamat dari jauh. Kalau Kindi memang kerjaannya kan bikin gituan, jadi banyak dia data. Kalau saya mah kagak, udah lama nggak meriset saya. Dulu di Karim meriset terus selama 10 tahun, sekarang udah kagak. Sekarang ngambil keputusan kerjaannya ya, jadi nggak punya data. Tapi kurang lebih saya ingin menyampaikan 3 hal berikut. Nah ini, analisa pertama, media monitoring tanggal 2 Juli pukul 21.34. Jadi ini rilis di Republika malam-malam, rilis di CNBC jam 7 malam, heboh di grup Kavose jam setengah 8 malam. Nah, kurang lebih gitu deh. Ini karena ada acara webinar seperti ini, penulisan virtual Erick Thohir kemudian ngomong, merger Bank Syariah, saya membagi 3. What? Bahasa beliau, ini saya kutip aja, saya nggak nulis beritanya tapi kutipan omongannya supaya clear. Nah, kata kuncinya adalah kita lagi mengkaji penyatuan atau merger. Nah, what-nya. When, kapan itu? Insya Allah Februari tahun depan. Why? Nah, ini yang penting. Kenapa perlu merger? Karena yang pertama ini sebenarnya masalah potensi yang selalu didengungkan dari zaman Bahola, bahwa penduduk muslim terbesar, kurang lebih gitu dah. Tinggal bagaimana kerjaan kita mengoptimalkan itu sehingga tidak hanya menjadi sebuah potensi yang indah dan besar gitu ya. Nah, itu yang pertama masalah potensi. Yang nomor 2 adalah intinya ini variasi dan keberagaman dan pemerintah melihat kita welcome. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang syariah, semua welcome. Ini ngomong pendanaan, menurut saya karena beliau background-nya pengusaha, ya ini maksudnya kalau di bank ya pembiayaan lah, segala macam gitu ya. Nah yang ketiga, nah ini yang penting nih. Karena pengen ada bank syariah yang masuk top 8 besar. Analisa Kindi 7 besar. Tapi Pak Erick Thohir bisikannya 8 besar Gin. Jadi mungkin tinggal adu data aja itu. Yang kedua adalah maunya beliau mengapa melakukan merger agar dilakukan segmentasi di antara bank-bank pemerintah supaya 2 hal. Satu sisi tidak kanibal, yang kedua memperkaya market. Nah, kurang lebih gitu.
Jadi jangan saling makan, tapi saling memperkaya. Memperkaya itu maknanya luas gitu ya. Tapi yang jelas dia memperluas pasar, memperdalam layanan dan seterusnya. Jadi itu message dari Pak Erick Thohir. What, why, and when. Gitu ya. Jadi clear message-nya. Dari message ini sudah kelihatan banget bahwa kalau 3 variabel di depan tadi benar-benar terwujud, ini pasti terwujud. Yang kedua, nah ini yang penting teman-teman semuanya. Saya memberikan historical analysis terhadap kejadian. Omongan mengenai merger ini dimulai bulan 5 tahun 2013, bulan Mei. Waktu itu dari BI. Tulisannya adalah berita di Detikcom, BI sarankan Kementerian Dahlan Iskan, maksudnya Kementerian BUMN, agar merger bisnis syariah. Jadi cerita tentang merger ini udah long way kemarin itu, udah lama ini. Jadi kita nggak usah terlalu ya ada merger biasa aja ini informasi zaman dahulu. Yang kedua, tapi kemudian 2 tahun kemudian ada statement di merdeka.com, Yusuf Kala tidak setuju Kementerian BUMN tetap ngotot mau lebur bank syariah. Nah, jadi ini ada variabel sehingga mengapa kok orang BI ngomong kemudian nggak kejadian. Tapi 2 bulan kemudian, nah ini dahsyatnya ini, 2 bulan kemudian, di bulan 6 2015, bisa dicek di investor.id, Pak Mulyaman Haddad waktu itu menyampaikan bahwa 2017 OJK targetkan merger bank syariah rampung. Itu ada di roadmap itu, roadmap perbankan syariah. Mari kita sama cek. Di berita itu nyinggung-nyinggung tentang roadmap. Gitu ya. Jadi 2 bulan setelah berita itu ternyata OJK juga confirm. Jadi 2 entitas yang otoritas keuangan itu sebenarnya sama-sama quote unquote tidak menolak kalau tidak bisa disebut menyetujui atau mendukung terkait dengan merger. Itu sudah beres ini urusan otoritas sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah berita terakhir tanggal 7 Erick Thohir melakukan bank syariah. Mohon maaf tanggal 2 bulan Juli. Nah, yang menarik, bagaimana dengan Wapres yang sekarang kalau dulu Yusuf Kala itu? Wapres yang sekarang saya googling Jokowi maupun Kiai Ma'ruf tidak ada beritanya terkait dengan merger. Jejak digitalnya nggak muncul. Tapi yang justru muncul dan menarik dikutip adalah berita di Republika bulan kemarin kurang lebih 2 hari Minggu ini kalau munculnya. Kalau di Erick Thohir hari Kamis malam, ini Minggu sore ini. Kalau di media online-nya di Republika. Tentang KNKS ikut kajian merger. Manajemen eksekutif ikut memberikan kajian awal. Ini mohon izin teman-teman KNKS gitu ya. Saya hanya mengutip gitu ya. Saya bukan orang KNKS gitu ya. Mengutip berita bahwa ketua harian KNKS Aruf nanti barangkali lebih dekat dengan beliau memberikan dukungan dan arahan garis besar. Jadi di sini kelihatan bahwa dukungan itu ada. Ketua harian KNKS sekaligus Wapres. Apa sih dukungan dan arahan itu? Kita bisa lihat di kalimat berikutnya. Diharapkan ada bank syariah skala besar, mendorong pengembangan ekonomi syariah, mempercepat kelengkapan rantai nilai halal, termasuk pembiayaan UMKM. Baca aja yang merah-merah ya. Mampu ikut pembiayaan proyek berskala besar. Nah itu kata kuncinya. Ini Direktur Eksekutif KNKS. Nomor 2, selain itu lebih bersaing dalam digitalisasi layanan dan perekrutan talenta-talenta. Cocok saya ini. Jadi masalah digital layanan, kekinian kan masalah 2 hal ini yang penting. Masalah digitalisasi dan rekrutmen talenta-talenta handal. Nah yang ketiga disebutkan bahwa ini adalah agenda besar dalam master plan ekonomi syariah. Udah masuk ini, konsultannya udah dibayar mahal itu. Jadi mosok udah dibayar mahal nggak kejadian gitu kan. Walaupun yang disebut di situ, buku panduan KNKS itu adalah melahirkan bank syariah aset besar. Caranya di mana silakan pikirin, kurang lebih gitu dah kata konsultannya. Itu enak tuh konsultan tuh gitu. Saya udah pengalaman jadi konsultan itu. Oh, idenya dikeluarin gitu kan. Eksekusinya ya entar lu pikirin sendiri deh. Kalau mau dibantu gue bayar lagi gue, kurang lebih gitu. Jadi teman-teman semuanya, jadi ini sudah clear arahan kebijakan dari pemerintah dan otoritas. Nah, yang terakhir, teman-teman semuanya, salah satu hal yang penting itu adalah di dukungan existing dari pengurus, dari perusahaan maupun dari karyawan. Saya melakukan media monitoring, ini slide terakhir Mas Sidik. Nah, ini saya mengutipnya dari corporate secretary.
dan ada rujukannya di bisnis.com dan bisnisteo.co. Intinya adalah dari semua corporate secretary ini atau kepala kesehariatan dan komunikasi perusahaan semua mendukung. Nah, kurang lebih gitu deh. Gimana nggak mendukung? Kalau mendukung dipecat kan di direksi yang lain kan. Jadi intinya sudah ada acceptance dari seluruh entitas yang mau di merger. Jadi kalau yang punya duit sudah nyuruh, yang mau di merger sudah oke, menerima, apalagi yang menjadi halangan. Makanya saya bilang tadi kesimpulannya sudah di slide pertama, ini akan terjadi, memperhatikan 3 hal tadi, dampaknya apa? Ada 5 hal. Mungkin dari saya sementara itu Mas Sidik, nanti kita perbanyak di diskusi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.